Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd, rabbi sakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Babut Taubah yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masih membahas bab yang kedua berkaitan tentang fadailul zikr, keutamaan berzikir. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari bab yang kedua ini, yaitu bab yang pembahasan yang ke-13, yaitu berkaitan dengan keutamaan bersabar mendapatkan musibah. Itu ada pada halaman 123 dari kitab kita ini. Di sini Syekh hafizahullah membawakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin. Sungguh sangat menakjubkan urusan dan keadaannya orang mukmin. Sesungguhnya perkara-perkara orang mukmin itu seluruhnya baik. Sesungguhnya urusan-urusan orang mukmin itu seluruhnya apa? Baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Bersyukurnya orang mukmin karena mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan, maka itu kebaikan buat dia. Dengan bersyukurnya ketika mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan, itu sama dengannya hasanat dan pahala. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Tapi seandainya orang mukmin itu mendapatkan musibah, kesusahan, kesulitan, dia bersabar, dan itu lebih baik buat dia. Dengan bersabarnya dia ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan kesusahan, maka sama dengannya adalah pahala. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kondisi itu tidaklah dimiliki kecuali kalau orang itu adalah orang mukmin. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 2999.
Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan pada kesempatan yang lalu di pembahasan yang ke-11, yaitu berkaitan dengan kalimatul istirja. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita sempat menyinggung tentang masalah kesabaran. Sabar itu adalah menahan hati, menahan lisan, dan menahan anggota tubuh. Apa yang kita tahan? Hati kita tahan. Jangan sampai bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala akan musibah dan kesusahan yang menimpa dia. Hati ini ditahan. Jangan sampai murka dan marah akan ketetapan dan keputusannya Allah Jalla Jalaluh. Termasuk lisan ini kita jaga dan kita tahan, agar jangan sampai mengucapkan sesuatu yang Allah Jalla wa'ala tidak ridha, sesuatu yang Allah Jalla wa'ala tidak sukai. Kita jaga jangan sampai mengucapkan hal-hal yang Allah Jalla wa'ala benci pada saat kita mendapatkan musibah. Kemudian anggota tubuh ini kita jaga agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak disuka oleh Allah Jalla wa'ala, atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluh. Zaman dulu ketika seseorang mendapatkan musibah, ya, di zaman jahiliyah, mereka itu melakukan perbuatan yang sangat tercela, dan ucapan-ucapan pun ucapan yang dibenci dan tidak disuka oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam segi ucapan, dia mengucapkan ucapan yang seakan-akan tidak ridha akan keputusan Allah Jalla Jalaluh, marah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam sudut pandangan perbuatannya itu bersikap niyahah, meratapi orang yang sudah meninggal dunia dengan cara apa? Menggundul rambut mereka. Kemudian rambut tersebut disebarkan di berbagai macam penjuru sebagai wujud meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu pahamilah, sabar itu artinya menahan hati agar jangan sampai murka dan marah kepada Allah, menjaga hati jangan sampai suudzon dan berburuk sangka kepada Allah akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, akan apa yang ditakdirkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sekaligus juga menjaga lisan agar jangan sampai mengucapkan kata-kata yang Allah tidak ridhai, atau mengucapkan kata-kata yang Allah benci. Kemudian juga jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak disuka oleh Allah Jalla Jalaluh, atau perbuatan-perbuatan menunjukkan tidak suka akan ketetapan Allah Jalla wa'ala dan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Itu sabar. Nah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang masalah urusan orang mukmin, perkara orang mukmin. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, seorang mukmin itu dalam keadaan apapun itu sama dengannya baik, sama dengannya bagus, sama dengannya sebagai cara dia untuk menambah hasanat dan pahala, sebagai caranya dia untuk meningkatkan dan derajat martabatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Seandainya orang mukmin tersebut mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, maka dia tersebut bersyukur. Bersyukurnya orang mukmin itu sama dengannya apa? Hasanat dan pahala. Makanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla Jalaluh meridhai beliau, Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan kesenangan, ketika mendapatkan kebahagiaan, atau melihat sesuatu yang menyenangkan hati, Rasulullah mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Jalla wa'ala sebagai wujud syukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan membaca Alhamdulillah, ya, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala,
dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan dan kebajikan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, ya, atau melihat sesuatu yang tidak disukai, Rasulullah tetap memuji Allah Jalla Jalaluhu dengan membaca alhamdulillah ala kulli halin. Nah, Rasulullah mengajarkan ini tidak lain melatih diri kita ini agar kita ini selalu untuk menguatkan sabar kita dan selalu bersikap baik dengan apa yang Allah Jalla wa ala putuskan dan Allah Jalla wa ala tetapkan. Karena memang berat untuk bersabar ini. Subhanallah, sekedar mengingatkan, sabar itu kan ada dua. Sabar, ya, untuk menerima dan ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, ya, sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa ala sekaligus ridha dan rela akan keputusan Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua ini berat. Yang pertama, para ulama sepakat ketika setiap kita ini mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Jalla Jalaluhu, kita wajib bersabar, wajib untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, untuk seseorang itu ridha, rela dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Jalla Jalaluhu, itu berproses. Tidak semua kita ini sanggup pada saat diujikan satu musibah atau kita mendapatkan satu hal yang tidak kita sukai, itu langsung menerima, langsung ridha. Makanya mayoritas ulama mengatakan untuk tingkatan yang kedua, ketika seseorang mendapatkan musibah tersebut, untuk ridha dan rela itu hukumnya apa? Mustahab, sunnah, bukan wajib. Seandainya itu diwajibkan, maka kebanyakan kita ini berdosa dan dosanya dosa besar. Kenapa? Karena memang untuk ridha dan rela itu apa? Berproses. Ketika seseorang misalnya ditipu oleh seseorang, ya, yang jumlahnya itu lumayan banyak, anggaplah mungkin 1-2 M atau lebih daripada itu, dia menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, dia menerima takdir buruk yang menimpa dia tersebut. Tapi untuk ridha yang 2M 3M tersebut itu berproses. Makanya ketika kita mencoba untuk menenangkan dia, Pak, sabar Pak, ini sudah ketetapan Allah Jalla wa'ala. Sabar Pak, ini sudah takdirnya Allah Jalla wa'ala buat antum. Naam Ustaz, ana sabar, ana menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Coba kalau kita berbicara, Pak, udah Pak, ikhlaskan aja tuh yang 2M 3M itu. Toh juga yang menipu Bapak, keluarga Bapak sendiri, kerabat Bapak sendiri, misalnya seperti itu. Ustadz sih, kata dia, nggak mendapatkan musibah sebagaimana yang ana terima sekarang ini. Mungkin bicara ustadz juga berbeda kalau seandainya ustadz yang mendapatkan musibah itu sendiri. Maklum dia berbicara seperti itu, sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena memang proses untuk ridha dan rela itu apa? Itu sifatnya apa? Berproses. Makanya mayoritas ulama mengatakan hukumnya apa? Sunnah. Dan itu kan terjadi dengan seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Subhanallah, ini perempuan menangis, ya, di depan kuburan suaminya. Kebetulan banget Rasulullah SAW dan para sahabat habis menguburkan satu mayit di pemakaman Baqi. Rasulullah melihat itu perempuan menangis, ya, sambil menjerit-jerit. Rasulullah mendatangi itu perempuan. Dan kebetulan perempuan itu tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah SAW. Dia mukminah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pada saat itu sahabat sudah banyak. Subhanallah, tidak mungkin wanita itu bisa melihat langsung sosok Nabi Muhammad SAW, bagaimana wajahnya. Ya, perempuan itu apa? Tidak mengenali Nabi Muhammad SAW. Rasul cuma mengatakan untuk memberikan nasihat kepada ini wanita, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Terimalah ketetapan Allah Jalla Jalaluhu, ridha akan keputusan Allah Jalla Jalaluhu. Perempuan itu marah
Subhanallah, orang kalau nggak kenal biasanya mudah untuk emosi. Siapa nih orang memberikan nasihat kepada kita? Subhanallah, misalnya di masjid ini yang memberikan nasihat itu ustadz misalnya. Kebetulan dia tidak kenal dengan tuh ustadz. Enti siapa? Pakai nasihatin anak. Tapi beda kalau dia kenal itu ustadz. Mungkin bicaranya tidak seperti itu. Termasuk ini wanita. Dia tidak kenal siapa yang memberikan nasihat tadi. Dia tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ilaika anni, engkau pergi dariku. Ya, subhanallah, idhab anni, pergi engkau dariku. Fa innaka lan tusaba bi musibati. Enak saja engkau ngomong seperti itu. Ridha, rela. Engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana yang aku dapatkan. Wahia lam ta'rifhu. Ini perempuan tidak kenal dengan Nabi SAW. Subhanallah. Ada sahabat yang ingin menegur itu perempuan, dicegah oleh Nabi SAW. Jangan, biarkan dia, biarkan. Subhanallah, Rasulullah sudah keluar dari pemakaman Baqi. Sahabat ini tadi masih kesal dengan itu perempuan, memarah-marahi Nabi SAW. Bisa-bisanya dia seperti itu, bersikap kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu kembali ke perempuan tersebut dan mengatakan, anti, kamu tahu tidak siapa tadi memberikan nasihat kepadamu? Siapa tadi memberikan wejangan kepada kamu? Kata dia, mau balik. Aku tidak peduli, emang siapa dia? Hei perempuan, huwa Rasulullah SAW. Dia itu adalah Rasulullah SAW. Seketika perempuan itu ketakutan. Subhanallah, badannya menggigil. Kemudian seketika menyeka air matanya. Kemudian berlari ke rumah Nabi SAW. Subhanallah, dia ingin minta maaf kepada Rasulullah SAW. Kok sikap dia kepada Rasulullah seperti itu? Subhanallah, diketuk pintu rumah Nabi SAW, dibukakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian si perempuan mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, lam a'rifka ya Rasulullah. Maaf, aku tidak kenal antum ya Rasulullah. Aku tidak paham ternyata antum ya Rasulullah. Faqala Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang utama itu ketika pertama kali mendapatkan hempasan musibah pertama kali. Subhanallah. Nah, itu kita katakan untuk ridha itu apa? Berproses. Berat, betul, berat, nggak gampang. Kita untuk menerima ketetapan Allah insya Allah sanggup, karena itu hukum wajib. Kita untuk menerima takdirnya Allah Jalla wa'ala insya Allah kita sanggup. Tapi untuk tingkatan yang selanjutnya, ridha dan rela, itu hukumnya sebatas sunnah. Karena memang itu apa? Berproses. Subhanallah. Nah, disebutkan di sini di dalam hadis yang sahih, ya, manfaat dari orang yang mendapatkan musibah, ya, kalau dia bersabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, apa saja disebutkan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarahallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang mukmin, ya, mendapatkan sakit, ya, baik itu sakit yang berat ataupun sakit yang ringan. Allah Jalla wa'ala mengujikan untuknya sakit tadi, itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menghapuskan dosa-dosanya. Wala nasabin, lelah, capek, syukur kita orang mukmin, alhamdulillah kita orang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Namanya hidup pasti kita mengalami sifat lelah, capek. Tidak hanya sekedar capek dan lelah badan, terkadang capek hati, terkadang capek pikiran. Subhanallah, Allah jadikan capeknya kita, mau capek lelah dalam masalah pikiran atau hati ataupun badan, itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Syukur kita sebagai orang mukmin, karena kita semua pasti pernah mengalami lelah tersebut. Allahu Akbar. Makanya bersyukur kita itu menjadi
salah satu pengurus masjid misalnya, kita kan hari-hari berpikir bagaimana untuk kemakmuran masjid ini. Subhanallah, syukur kita menjadi seorang ustadz, karena kita berpikir ingin menyampaikan apa? Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan namanya berpikir itu pasti capek, lelah. Apalagi kalau kita ada muskilah, gimana cari solusinya dan seterusnya. Pasti kita lebih mengandalkan pikiran tersebut, sehingga membuat kita itu memikirkan, sehingga membuat kita tidak bisa tidur kadang. Syukur kita orang mukmin, lelahnya pikiran kita, lelahnya hati kita, lelahnya badan kita, itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, artinya apalagi lelahnya itu dalam masalah ibadah, ikhwan, akhwat. Subhanallah, yang bangun di malam hari, apalagi sepertiga malam yang terakhir, jam 2, jam 3, jam 4, masih asyik-asyiknya tidur, kita bangun. Lelah, capek badan ini. Godaannya luar biasa, apalagi musim hujan seperti ini. Tambah asyik itu tidur. Tapi kita lawan diri kita ini, kita lawan hawa nafsu kita ini untuk bisa bangun tahajud qiyamul lail. Lelah, capek. Makanya para sahabat itu digambarkan wajah-wajah mereka apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah-wajah para sahabat itu digambarkan wajah-wajah bekas sujud. Orang-orang yang suka tahajud qiyamul lail, setelah salat subuhnya itu nampak betul wajah-wajah orang capek dan lelah habis beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu di malam hari. Subhanallah, ibadah umrah, ibadah haji, itu kita katakan lelah enggak? Capek enggak? Capek. Kaki ini pegal-pegalnya iya. Subhanallah, kalau ada tukang urut kita ingin urut langsung, pijit langsung itu. Subhanallah, masalahnya kita enggak bawa. Capek, lelah. Sampai-sampai kadang ada teman yang maaf ya ketiduran, gak dengar lagi azan di Masjidil Haram. Bukan begitu? Saking lelahnya dan capeknya. Nah, subhanallah, apalagi kalau kita betul-betul kuat untuk dalam masalah doanya, ya. Apalagi kalau kita sa'i, subhanallah, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, itu kira-kira berapa meter? 800 meter atau 700 meter ya? Subhanallah, sampai 7 kali itu. Apalagi kondisi kita bukan muda lagi. Kita ini fase terakhir, fase legend, yang dimana kata Allah Jalla wa Ala surah Yasin, faman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang dipanjangkan umur, itu dikembalikan seperti sedia kala. Seperti sedia kala itu maksudnya apa? Ketika dia masih bayi, fisik lemah, pikiran lemah, dan seterusnya. Nah, kita kan fasenya cuma 5 saja, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah yang ke-40 ayat 67. Pertama fase bayi, udah kita lewati. Fase yang kedua, fase kanak-kanak, udah kita lewati juga. Fase remaja, dari kita balik sampai berumur 24 tahun, udah kita lewati juga. Fase kelima, fase dewasa, dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun, udah kita lewati juga. Nah, sekarang ini kita fase terakhir. Fase apa? Legend, tua. Habis ini subhanallah, kita tinggal menghitung hari jamaah, bapak dan ibu. Subhanallah, gak mungkin lagi kembali muda. Ya, tua satu keniscayaan. Setelah tua pasti apa? Pasti meninggal. Dan subhanallah, kondisi kita, fisik kita berubah tidak? Berubah. Pandangan mata berubah, pendengaran juga berubah. Subhanallah, pikiran juga mulai lemah. Ya, seperti itu. Apalagi anggota badan kita ini. Tapi subhanallah, Allah jadikan lemah dan lelah tadi itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala hammin. Bahasa ham itu artinya apa? Kecemasan. Subhanallah, setiap kita ini punya potensi memiliki penyakit cemas, bukan begitu? Terkadang kita ini aman untuk diri kita sendiri. Ketika kita belum menikah,
Kita apapun ingin kita lakukan, nggak ada rasa cemasnya, nggak ada rasa khawatirnya sama sekali. Tapi ketika menikah, apalagi sudah punya anak, itu sudah mulai itu muncul rasa khawatir, rasa cemas dan seterusnya. Gimana nanti anak-anak anak ya? Kalau anak sudah tua, gimana nanti kalau anak sudah meninggal dunia? Apakah dia masih dihormati orang ataukah tidak? Gimana kondisi dia nanti? Ya, dia menikah, apakah suaminya baik ataukah tidak baik? Gimana kalau nanti anak-anak menikah, jangan-jangan dia dikuasai oleh istrinya dan seterusnya. Cemas, khawatir. Makanya kan ada doa dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat ham, rasa cemas, rasa khawatir. Belum terjadi ini. Apalagi orang yang mau retire tuh, mau pensiun, cemasnya kelas tinggi, khawatirnya kelas tinggi. Ya Allah, apalagi ya? Apalagi yang bisa dikerjakan ya? Gimana nanti ya? Subhanallah. Seakan-akan rizki itu cuma dari situ saja. Dia nggak yakin dengan Allah Jalla wa'ala. Antum nggak duduk di sini, antum bisa cari yang lain. Allah Jalla wa'ala menyebarkan rizki ke seluruh penjuru dunia ini. Dimanapun antum berada, di situ ada rizkinya antum. Itu Allah katakan seperti itu. Tapi orang kalau sudah merasa enak, apalagi gimana dan seterusnya, cemas, khawatir. Subhanallah. Ditambah lagi penyakit was-was. Wah, itu na'udzubillah. Tapi syukurnya kita orang mukmin, Allah menjadikan kita itu punya penyakit was-was, cemas, khawatir. Itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala hazanin. Allah Jalla wa'ala menciptakan kesedihan untuk kita. Tadi cemas, khawatir. Ternyata apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan terjadi. Sedih kita. Siapa di antara manusia yang tidak pernah bersedih? Kita katakan tidak ada. Nabi Muhammad pernah bersedih. Nabi-nabi yang lain pernah bersedih. Apalagi kita. Tapi Allah Jalla wa'ala menjadikan kesedihan tersebut untuk kita sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala adhan. Begitupun juga namanya hidup, pasti ada gangguan-gangguan. Di dunia ini Bapak, Ibu, Allahu Akbar. Ada manusia yang suka kepada kita, ada juga yang tidak suka dengan kita. Hidup ini kadang menjadi ujian yang berat buat kita. Kita jadi orang miskin, kita dianggap sebagai orang yang selalu merepotkan orang lain. Bukan begitu? Tapi ketika kita sudah menjadi kaya raya, orang lain juga pasti akan hasut kepada kita. Kemudian fitnah-fitnahnya akan timbul. Kurang perhatianlah dengan orang sekitar, kurang perhatianlah dengan kerabat, kurang perhatianlah dengan keluarga, kurang perhatianlah dengan teman-teman, dan seterusnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan dikuatkan juga oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, ya, kalau mencari ridhonya manusia itu, kalau mencari sukanya manusia itu adalah suka dan ridho yang tidak bakalan bisa kita dapatkan. Subhanallah, ada manusia yang suka dengan kita, ada juga manusia yang tidak suka kepada kita. Subhanallah. Kita gagal berbisnis, subhanallah. Orang lain kadang komentarnya apa? Kita dianggap dungu, bahlul, nggak ngerti apa-apa. Padahal apa yang menyusahkan buat mereka itu? Itulah hidup. Tapi subhanallah, Allah Jalla wa'ala menjadikan adanya gangguan-gangguan tadi dari manusia-manusia yang tidak suka dengan kita itu, subhanallah, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mana ada, subhanallah. Jangan dikira antum jadi seorang ustadz itu enak. Enggak. Dari sekian banyak yang hadir, mungkin banyak yang setuju dengan kita. Tapi ada enggak yang tidak setuju dengan kita? Ada pastinya. Apalagi mungkin dalam satu kajian tersebut ada orang yang memang niatannya ingin menjatuhkan. Kita tidak tahu.
Subhanallah, jangankan kita jamaah, Nabi Muhammad SAW ada nggak musuhnya? Ada. Ada nggak orang yang tidak suka dengan beliau? Ada. Itu Nabi, Rasul. Apalagi kita. Tapi kita tidak mempedulikan omongan orang. Kita ini orang besar. Orang besar itu yang tidak peduli dengan masalah yang remeh-temeh, urusan kecil. Ketika ada orang yang bicarakan kita, nggak apa-apa. Itu tabungan pahala buat kita. Ketika ada yang mengganggu kita, kita berusaha untuk menghindari gangguan tersebut, bahkan mencegah itu gangguan semampu kita. Dan itu sebagai caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Wala ghammin, namanya hidup pasti ada saja mendapatkan rasa gham. Gham itu kata anak muda sekarang galau, tidak enak hati, terkadang ada seperti itu. Apalagi nih, wallahu alam, ini cerita orang-orang tua kita. Tambah tua itu rasa baperan itu ada nggak Pak? Menurut antum, teman sudah pada meninggal, sohib pada meninggal, itu baperannya kelas tinggi. Apalagi sakit, apalagi sakitnya menahun, apalagi sakitnya nggak bisa jalan. Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, sampai kita meninggal kita masih bisa jalan. Paling tidak ke kamar mandi, cebok sendiri. Kita khawatir orang dekat kita, terutama anak-anak kita, tidak sabar mengurusi kita. Kita berharap kalau toh sakit berat, sebentar ya Rabb. Sebagaimana Rasulullah SAW, sakitnya cuma 14 hari. Setelah itu meninggal dunia. Subhanallah. Ya Allah, kalau Allah sudah mencabut nikmat, tidak bisa melihat misalnya, atau masalah kaki, nggak bisa jalan, hari-hari cuma melihat kamar yang sepi, tembok yang kita lihat. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita biasa jalan, biasa keluar rumah, ketemu dengan sahabat ini, ketemu dengan teman ini, ketemu dengan orang itu dan seterusnya. Makanya di masa-masa tua itu Pak, paling enak itu apa? Ibadah kepada Allah. Salah satu puncak ibadah apa? Salat berjamaah di masjid. Antum ketemu orang itu adalah penghibur diri. Subhanallah, menghibur hati ini. Makanya rajin-rajin ke masjid, ya kan? Salat berjamaah. Meskipun salat berjamaah itu wajibnya bukan untuk aki-aki, tapi buat kita yang laki-laki. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian hatta syaukah yushakuha, termasuk juga kita terinjak duri misalnya, atau kerikil yang tajam. Allahu Akbar. Itu tidak lain sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Illa kaffarahallahu biha min khataya. Melalui hadis ini Nabi SAW ingin menginfokan kepada kita semua bahwa segala bentuk penderitaan dan musibah yang dialami oleh seorang muslim, baik itu berupa sakit, keletihan, kecemasan, atau sesuatu yang tidak disukai yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, atau kesedihan atas apa yang dialami di masa lalu, atau bisa jadi gangguan dari orang lain, bisa jadi kezaliman dari orang lain, atau sesuatu yang menyempitkan hati dan jiwa sehingga membuat kita itu galau dan tidak enak hati. Semua itu menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita, semata-mata karena karunia dari Allah Jalla wa'ala. Lebih daripada itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau kita mendapatkan musibah seperti sakit misalnya, itu membuat ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan itu tertinggal, tidak bisa lagi untuk kita laksanakan. Jamaah, kalau orang sudah sakit, apalagi sakitnya berat, itu untuk ibadah itu berat. Makanya salah satu yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW di dalam masalah menjamak salat, menggabungkan dua salat apa? Karena sakit. Menjamak itu artinya apa? Menggabungkan dua salat. Paketnya itu kan ada dua. Paket yang pertama zuhur dan asar, paket yang kedua apa? Maghrib dan isya.
Dan alasan untuk menjamak sholat tersebut kita katakan alasannya cuma ada 3. Yang pertama apa? Kita katakan musafir. Yang kedua sakit. Sakit yang membuat kita tidak bisa sholat sebagaimana normalnya. Yang ketiga apa? Al-haja aduriyah, kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, ketika kita mendapatkan orang tua kita sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan sholat sebagaimana normalnya, maka diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjamak sholat. Makanya ada pesan Nabi SAW, mumpung sehat, iktanim khomsan qabla khomsin, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Salah satunya apa? Ya, sehataka qabla saqamika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Subhanallah. Ketika kita sehat, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah, maka amalan-amalan yang menjadi kebiasaan kita ketika sehat, kemudian ketika Allah anugerahkan sakit untuk kita, Allahu Akbar, di situ pahalanya terus mengucur dan mengalir untuk kita. Meskipun kita sudah tidak bisa lagi mengerjakan itu ibadah. Contohnya ibadah sholat sunnah. Kita terbiasa sholat duha ketika sehat ini. Entah 2 rakaat, 4 rakaat, atau yang afdal 8 rakaat. Ketika sakit, kita nggak bisa lagi mengerjakan itu. Selain lemah fisik, juga muncul sifat malasnya. Tapi berhubung ketika sehat kita selalu mengerjakan sholat duha, pahalanya terus mengucur dan mengalir untuk kita. Qobliyah dan ba'diyah, kita rajin ketika sehat itu. Subhanallah. Khususnya rawatibnya yang berjumlah 12 itu. Ketika kita tersebut sakit, namanya orang menjamak sholat, nggak mungkin ada qobliyah dan ba'diyah. Tapi berhubung ketika kita sehat tersebut, kita selalu mengerjakan qobliyah dan ba'diyah, maka ketika kita tinggalkan itu qobliyah dan ba'diyah karena kita sakit, maka pahalanya terus mengucur dan mengalir. Termasuk sholat yang paling afdal dan paling utama setelah sholat wajib. Sholat apa ikhwan? Sholat yang paling utama setelah sholat wajib, sholat apa? Sholat sunnah. Tahajud, qiyamul lail. Kata Nabi kita Muhammad SAW, afdalus shalah ba'da salatil maktubah salatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Mumpung kita sehat, usahakan setiap malam tahajud. Dan tahajud itu kan waktunya panjang. Dari ba'diyah isya, dari masuknya waktu isya, tepatnya setelah ba'diyah isya sampai datangnya waktu salat subuh. Makanya rugi kalau kita melewati tahajud dan witir. Waktunya panjang. Kalau antum merasa nanti malam tidak bisa bangun, maka tahajudlah setelah apa? Setelah ba'diyah isya. Antum mungkin tidak bisa dengan jumlah yang afdal, yaitu 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Ambil jumlah yang paling kecil sekalipun, 3 rakaat, 2 tahajud, 1 witir, 2 tahajud, 1 witir. Tiap malam kita kerjakan seperti itu, tidak menjadi masalah. Ketika kita sakit dan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, berhubung ketika sehat kita selalu mengerjakan itu amalan, maka pahalanya apa? Terus mengucur dan mengalir. Semangatlah untuk sholat-sholat sunnah ini. Termasuk apa kita katakan? Ibadah siam, puasa sunnah. Entah itu 3 hari setiap bulan, Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita sanggup, terbiasa berpuasa ya, ketika kita sehat seperti sekarang ini, kita katakan, nanti ketika sakit kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengerjakan itu puasa, maka pahalanya terus mengucur dan mengalir. Kata Nabi, ya, di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu amalun ya'maluhu fashaghalahu anhu maradun aw safarun. Barang siapa yang mempunyai amal soleh yang biasa ia kerjakan, lantas ia terhalang mengerjakannya lantaran sakit atau safar, fa innahu yuktabu lahu salihu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim. Maka akan dicatat baginya pahala amal soleh yang biasa dia kerjakan selagi ia sehat atau ketika dia melakukan pepergian atau safar. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
ketika dia tersebut safar, dia otomatis tidak mengerjakan qabliyah dan ba'diyah karena ada jamak dan qasar. Berhubung dia ketika mukim tidak safar ya, dia tersebut selalu mengerjakan qabliyah dan ba'diyah, maka ketika safar dia tinggalkan salat sunnah tadi, maka pahalanya terus mengucur dan mengalir untuk dia, termasuk sakit, asal syaratnya ketika dia sehat rajin beramal. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan sedikit ya dari apa yang dibahas oleh Syekh Mustafa Mahdi dalam kitab beliau ini. Wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Allahu akbar. Allah. لا إله إلا الله. La ilaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Baik ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Selain penghapus dosa juga jaminannya surga. Subhanallah, ada cerita yang sangat menarik dari seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika berjumpa dengan seorang yang buta, yang dimana dia tersebut menangisi musibah yang dia alami. Tadinya bisa melihat, kemudian ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala di akhir hayatnya dalam kondisi buta. Kemudian Anas bin Malik memberikan nasihat, jangan yang dia dengar dari Nabi SAW kepada orang tersebut.
Ya akhi, dengarkanlah hadis ini. Aku dengar langsung dari Nabi SAW. Laqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza btala 'abdan min 'ibadihi bihabibataihi fasabara awwadahu anhuma al-jannah. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala jika menguji seorang hamba dari hamba-hamba Allah dengan habibataihi. Habibah itu artinya apa? Kekasih. Mata ini kan luar biasa. Luar biasa, seperti kekasih kita, sesuatu yang kita cintai. Betapa beratnya kita hidup ini kalau tanpa melihat. Subhanallah. Makanya saya katakan di awal tadi, berkaitan dengan anggota tubuh ini, ya, ada 3 lah, ya. Mata, kemudian tangan dan kaki. Kita berharap, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala sampai meninggal dunia bisa melihat. Sampai kita meninggal dunia, kedua tangan ini masih bisa untuk kita gerakkan, termasuk jari jemarinya, sehingga kita bisa makan sendiri. Termasuk kedua kaki ini bisa berjalan, sehingga kita tersebut bisa untuk melakukan aktivitas, terutama yang na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai hidup kita itu nanti di akhir hayat dicobokin oleh orang lain. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin kita sendiri yang melihat auratnya kita. Kita sendiri yang ingin apa? Menyebokin diri kita, istinja sendiri. Bukan oleh anak kita ataupun siapapun. Itu harapan kita. Termasuk mata. Orang tadinya bisa melihat, dicabut kenikmatan ini berat. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sabar. Subhanallah. Tadinya dengan kedua mata ini dia bisa melihat pemandangan yang begitu indah yang Allah ciptakan. Subhanallah, setelah itu dia tidak bisa melihat lagi. Betapa susahnya dia. Dan pastinya akan mengganggu orang yang di sekitarnya itu. Tapi Rasulullah SAW menghabarkan busyra, good news buat mereka yang buta. Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa, sesungguhnya Allah jika menguji hambanya dari hamba-hambanya dengan dibutakan kedua matanya, kemudian dia bersabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalalu dengan kebutaannya tadi itu, awwallahu anhumal jannah, maka Allah Jalla wa'ala menggantinya dengan surga. Menggantinya apa? Dengan surga. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5653. Dan disebutkan ada seorang perempuan tinggi semampai, kulit hitam, namanya Ummu Zufar. Takdirnya Allah Jalla wa'ala menganugerahkan penyakit sara. Penyakit sara itu seperti penyakit ayan. Bukan dia tidak mau menerima keputusan Allah Jalla wa'ala, tapi masalahnya sampai dia datang kepada Rasulullah SAW, karena setiap kali dia tersebut mengalami dan mendapatkan penyakit itu, dia itu hilang akal pikiran sehat. Inginnya apa? Lepas pakaian. Ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah. Jika aku mendapatkan ini penyakit, aku itu dalam kondisi lepas pakaian, bugil ya Rasulullah, dilihat oleh para laki-laki. Ya Rasul, tolong doakan aku agar aku bisa sembuh dari penyakitku ini. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada dia, memberikan wejangan kepada ini perempuan yang bernama Ummu Zufar. Ya Ummu Zufar, in sabarti falakil jannah. Wahai Ummu Zufar, kalau seandainya anti ini bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah penyakit ini, penyakit sara ini, maka untuk kamu adalah jannah, surga. Wa in aradti, tapi kalau kamu ingin, ada Allah ayyu'afiyaki, aku akan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menyembuhkan penyakitmu, agar Allah Jalla wa'ala mengangkat penyakitmu. Pilih yang mana Ummu Zufar? Ya Rasulullah, asbir, aku bersabar kalau begitu. Tapi ya Rasulullah, tolong doakan aku. Setiap kali aku mendapatkan ini penyakit, setiap kali penyakit ini ada pada diriku, jangan sampai aku melepas pakaian ya Rasulullah.
Berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala agar aku ini bisa menjaga auratku. Ya salam. Didoakan oleh Nabi SAW. Sehingga setiap kali Ummu Zufar mendapatkan penyakit itu, tidak lepas pakaian lagi. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Saya dengan kedua mata saya sendiri, saya pernah melihat ketika kajian, ada seorang laki-laki yang terkena penyakit itu. Dia lepas pakaian di hadapan kita. Kita kaget-kaget. Ini orang mau lepas pakaian, dipegang oleh beberapa teman yang ada di masjid tersebut. Dia bukain semua pintu-pintu yang ada di masjid ini. Rupanya terkena penyakit itu kepanasan rupanya. Allahu Akbar, mengerikan itu penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Tapi intinya busyra, good news, kabar gembira buat orang yang sakit tersebut. Apapun penyakitnya. Subhanallah. Apalagi penyakit-penyakit yang berat ya. Seperti kanker. Itu kalau cuci darah sakit ya Pak? Sakit Ustaz, sakit. Sakitnya luar biasa Ustaz. Kalau bisa milih mati, mati aja. Belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya. Makanya kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi ya, ketika Rasulullah SAW menghabarkan kabar gembira kepada seorang yang sakit, abshir fa innallaha yaqul, kabar gembira buat kalian yang mendapatkan musibah sakit. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala berfirman, hiya nari usallituha ala abdil mu'min fid dunya litakuna haddahu minan nari yaumal qiyamah. Allah mengatakan, penyakit apapun, termasuk penyakit demam, itu apiku yang aku timpakan pada hambaku untuk orang mukmin di dunia ini sebagai penebus dari api neraka yang ada pada hari kiamat. Termasuk sakit-sakit yang lainnya. Bersabarlah ikhwan ketika mendapatkan musibah. Termasuk musibah dalam masalah sakit. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menganugerahkan kesabaran untuk kita, sanggup untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, sanggup untuk menerima apapun takdirnya Allah Jalla wa'ala untuk kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menempatkan kita di posisi yang paling tinggi, yaitu bersama Nabi SAW di Jannah Firdausil A'la. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.